Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu dengan Bu Miftah di sini dalam pembelajaran IPS terpadu. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Bu Miftah menjelaskan mengenai pluralitas sosial masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai mobilitas sosial. Ya, kita kilas balik dulu sebelum kita masuk pengertian pluralitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang dari satu status sosial, baik naik ataupun turun ataupun sejajar. Nah, pada saat terjadinya interaksi sosial, ada kegiatan yang disebut dengan mobilitas sosial, kemudian ada juga yang disebut dengan pluralitas sosial. Apa itu pluralitas sosial? Akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, pada materi pokoknya menguraikan tentang pluralitas masyarakat Indonesia dan peran serta fungsi keragaman budaya bagi masyarakat. Ya, apa itu pluralitas sosial? Nah, kalau kalian perhatikan gambar di sini, ya, yang pertama tentang pakaian-pakaian daerah yang berbeda, ya, ada lambang burung Garuda, ya, dengan lambang Pancasila di dalamnya, serta bendera merah putih. Kemudian ada keberagaman masyarakat dalam suatu kelompok. Kemudian ada gambar tentang masyarakat yang berbeda agama dan rumah adat. Ya, kita bahas satu-satu. Apa itu pluralitas sosial? Pluralitas sosial berasal dari kata jamak, yakni kemajemukan. Ya, kemajemukan apa? Kemajemukan contohnya seperti di Indonesia, ya, memiliki kebudayaan yang beragam, memiliki bahasa yang beragam, yang kesemuanya itu menjadi nilai atau kelebihan dari negara Indonesia. Ya, dan jika nilai atau kelebihan dari negara Indonesia yang beragam ini bisa menjadi pendukung kehidupan bermasyarakat yang baik, ya, menjadi kestabilan penduduk masyarakatnya juga. Nah, macam pluralitas Indonesia bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku, dan yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Kita bahas satu-satu. Apa itu perbedaan agama? Perbedaan agama di sini di Indonesia ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen, ya, dengan tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian agama Hindu tempat ibadahnya pura, agama Buddha tempat ibadahnya wihara, dan agama Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Ya, kita bisa lihat adanya perbedaan agama di Indonesia ini tidak menjadikan konflik, tapi mempererat persatuan negara Indonesia. Kemudian perbedaan kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budi, yang artinya kekal, atau dalam bahasa asingnya adalah culture, ya, dalam bahasa Latinnya disebut colere, yang artinya mengolah, ya, atau mengerjakan. Wujud budaya ada 3. Ada berupa gagasan, ada berupa aktivitas, ada berupa artefak. Dalam wujud
wujud ideal berupa gagasan, ya, ini merupakan kumpulan ide, nilai, norma, aturan yang abstrak atau tidak nyata. Ya, contohnya pemikiran manusia dalam bentuk karya tulis. Ya, nilai atau norma bahwa seorang anak itu harus menghormati orang tuanya, yaitu berupa ide, gagasan, nilai dan norma tadi, atau peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, aktivitas atau tindakan. Itu adalah wujud kebudayaan manusia dalam masyarakat yang dalam kehidupan sosial, contohnya interaksi manusia. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di kelas 7, kemudian kemarin kita bahas masuk ke dalam mobilitas sosial, kita sudah dijelaskan apa itu interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ya, adanya kontak dan komunikasi, ya. Kemudian yang ketiga, artefak atau karya, wujud kebudayaan fisik berupa hasil aktivitas, perbuatan, karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda, bisa diraba, bisa dilihat, contohnya karya seni, entah itu lukisan, seni patung, bentuk rumah, ya, atau bentuk pakaian, itu ya bisa dalam hal tersebut. Nah, di Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki pluralitas yang beragam karena Indonesia itu memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Yang paling besar adalah suku bangsa Jawa dengan populasinya hampir mencapai 41% dari total populasi. Nah, tapi itu tidak membuat suku bangsa lain selain bangsa Jawa merasa dikucilkan, tidak. Ya, keberagaman yang ada di Indonesia justru mempersatukan masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, kemudian perbedaan pekerjaan. Ya, pekerjaan ada pekerjaan formal dan informal. Pekerjaan formal contohnya bekerja di pemerintahan atau swasta sebagai karyawan, ya, sebagai pegawai pemerintah, guru dan sebagainya. Sedangkan informal adalah pekerjaan yang diciptakan melalui usaha sendiri seperti wira swasta. Ya, ini contoh gambarnya, bisa kalian perhatikan. Ya, ini contoh pekerjaan formal, ini pekerjaan informal. Baik, kita lanjut. Nah, peran dan fungsi keberagaman budaya ada 4. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, menanamkan sikap toleransi. Dan yang keempat, saling melengkapi kebudayaan. Dengan adanya beragam kebudayaan ini, ya, banyak bangsa-bangsa di luar Indonesia datang ke Indonesia untuk mempelajari atau mengamati kebudayaan yang beragam. Ya, bisa kita lihat kalau kalian pergi ke Sumatera Utara melihat tari tortor, ke Pulau Jawa di Bandung, ya, kalian bisa melihat daya tariknya Sauma Ujo, ya. Kemudian di Yogyakarta bisa melihat sendera tari Ramayana, di Pulau Bali kalian bisa melihat tari kecak dan sebagainya. Nah, kemudian mengembangkan kebudayaan nasional. Budaya nasional itu menjadi identitas jati diri bangsa yang kuat. Sebagai contoh, kebudayaan Indonesia, contohnya permainan gamelan, itu tidak hanya dimainkan oleh orang Indonesia saja. Ternyata berkembang sampai di wilayah Australia. Ya, di wilayah Adelaide mereka memiliki pengembangan kebudayaan dari Indonesia dalam hal gamelan. Ya, itu bisa kita lihat. Kemudian menanamkan sikap toleransi tadi. Dengan beragam budaya yang ada di wilayah Indonesia, ya, menanamkan pemikiran bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki perbedaan. Walaupun memiliki perbedaan, tapi saling melengkapi kebudayaan sehingga dapat menghasilkan inovasi budaya yang baru. Nah, demikian tentang pluralitas sosial di Indonesia.
Ya, sebelum meminta tutup, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan berdoa semoga kalian selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.